Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan, kembali belajar di mata kuliah desain produk pangan, khususnya untuk bab keamanan produk pangan. Baik, sebelum memulai mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kita bicara tentang keamanan pangan gitu ya. Keamanan pangan merupakan salah satu, faktor yang sangat penting, ya, yang sangat penting bagi produk pangan, gitu ya. Kalau, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang aspek mutu ya, karena memang, konsumen ini melihat, suatu produk akan ia beli tentu saja melihat bagaimana mutu produk tersebut. Nah, selain mutu, yang terpenting juga adalah keamanan pangan. Karena kalau keamanan pangan, menyangkut, bagaimana konsumen ini, apa namanya, tidak mendapatkan sebuah masalah, baik itu masalah kesehatan maupun yang lainnya, sesudah mengkonsumsi atau menggunakan, produk yang, kita produksi, begitu. Nah, eee, dalam sebuah keamanan pangan, tentu saja tercipta atau dapat terwujud karena adanya sebuah rantai rantai. Jadi, keamanan pangan ini hubungannya dengan, rantai dari, eee, lapang gitu ya, dari hulu ke hilir pada sebuah proses produksi, produk pangan, gitu. Nah, di sini, saya contohkan, saya gambarkan salah satu produk misalnya adalah produk unggas ya, produk unggas, apa namanya, daging gitu ya, daging. Di sini kita lihat di sini bahwa ternyata rantai keamanan pangan ini sangat kompleks gitu. Dilihat dari pertama dari, sisi hulunya nih, dari farm-nya, dari peternakannya gitu. Apakah, si peternakan ini menggunakan sistem manajemen yang, aman? Artinya tidak, membuat atau tidak, apa namanya, mempengaruhi kandungan daging nantinya yang dapat, mengganggu kesehatan si konsumen. Jadi, dari sisi peternakannya juga harus diperhatikan. Misalnya penggunaan vaksin, terus kemudian pakannya, kemudian bagaimana lingkungannya, apakah bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Kemudian setelah dari peternakan selanjutnya ketika ayam-ayam ini siap panen, maka kita harus perhatikan juga dari segi, transportasi. Bagaimana, si unggas ini didistribusikan ya, dari peternakan ke, proses selanjutnya. Apakah memenuhi, standar transportasi. Nah, di sini dilihat kalau seperti ini kira-kira memenuhi tidak? Kalau seperti ini tertumpuk-tumpuk begitu ya, sehingga unggas akan jadi stres dan kemungkinan akan, menghasilkan daging yang kurang baik atau mungkin bisa, menimbulkan daging yang memiliki kandungan-kandungan yang justru malah kurang baik untuk kesehatan. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah, penanganan. Nah, setelah sampai ke tahapan selanjutnya, di pemotongan ayam mungkin di sini adalah penanganan. Bagaimana sih, rumah potong ayam ini menangani, ayam dari peternak, begitu. Apakah, dilihat kebersihannya, terus kemudian bahan-bahan yang digunakan, fasilitas dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengolahan. Nah, ini pengolahan. Bagaimana proses pengolahannya? Apakah, ditambahkan dengan zat-zat yang lainnya? Apakah terkontaminasi? Bagaimana suhunya diperhatikan, waktunya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, transportasi lagi di sini contohnya ayam itu kan ini ya, apa namanya, harus rantai beku begitu, rantai beku di sini, dicontohkan sistem transportasi rantai beku ini seperti apa, gitu. Apakah memang menjamin, produk ayam ini masih dalam kualitas yang bagus begitu ketika sampai ke konsumen. Kemudian pengolahan, sampai ke retail, ini produk-produk retail dan sampai ke konsumen. Nah, keamanan pangan ini diperhatikan dari hulu ini, dari peternakan ini sampai ke konsumen, gitu. Semua harus memenuhi, standar keamanan pangan dalam artian, ketika sampai ke konsumen, pangan itu, tidak
menimbulkan masalah, terutama masalah kesehatan untuk konsumen, gitu ya. Nih, ini keamanan pangan dari, farm ya, dari lapang gitu ya, dari peternak gitu sampai ke meja makan maksudnya. Nah, di sini ada, beberapa bagan ini, apa sih yang menjadi, apa namanya, Eee, permasalahan utama ya, permasalahan utama rantai keamanan pangan dari lapang ke meja makan di sini bisa dilihat di sini ada dari agriculture production, artinya dari apa namanya, peternak tadi, post harvest setelah dipanen kemudian, sampailah ke fresh food. Nah, di fresh food ini apakah langsung dikonsumsi? Kalau langsung dikonsumsi berarti rantai, keamanan pangannya sebenarnya cukup sederhana, cukup pendek. Ataukah ini merupakan raw material? Artinya ada proses selanjutnya. Oleh karena itu harus diperhatikan proses yang dilalui. Kemudian processing food, distribusi di sini, marketing, retailing, food service, nah sampai ke konsumen. Gitu, ini adalah beberapa pos-pos yang, harus diperhatikan, terutama untuk, apa namanya, keamanan pangannya, gitu. Nah, penanganan yang buruk gitu ya, penanganan yang buruk, akan menyebabkan, eee, kontaminasi ya. Faktor utama yang, menyebabkan apa sih namanya, ketidakamanan pangan sebenarnya salah satunya adalah kontaminasi. Kontaminasi ini biasanya disebabkan oleh penanganan yang buruk. Nah, penanganan yang buruk ini biasanya, penyebab utamanya adalah kurang, pahamnya atau kurang mengertinya Eee, stakeholder ataupun para, apa sih namanya ya, eee, pelaku pelaku atau pemroses, produk tersebut begitu, kurang, pengetahuan. Misalnya, kurang mengerti tentang, bagaimana higien, sanitasi, bagaimana sih kita memproses, daging gitu kan, apa yang harus kita gunakan, bagaimana sanitasi ruangannya, bagaimana suhunya dan sebagainya. Dan tentu saja, eee, apa namanya, perhatian yang rendah, yang masih rendah terkait dengan keamanan pangan gitu. Kalau kita lihat ya, di pasar-pasar mungkin, masih sangat dibutuhkan adanya, peningkatan kesadaran untuk para pedagang ya, khususnya para pedagang apa namanya, biasanya tuh, makanan-makanan yang, resikonya tinggi ya untuk, apa namanya, terjadinya kontaminasi seperti tadi produk unggas, daging dan sebagainya, ikan dan sebagainya, perlu diadakannya peningkatan, kesadaran dan knowledge tadi ya, tentang penanganan, produk pangan. Nah, ini contohnya, amankah jika kita mengkonsumsi satu porsi sate ayam ini? Nah, kalau kita tidak memikirkan itu rasanya aman-aman saja begitu ya, kita lihat ada dagingnya terus kemudian dibakar, dimakan begitu ya, tanpa mungkin tidak dicampur-campur pengawet segala macam ya yang dalam benak kita kalau urusan keamanan pangan itu urusannya dengan bahan kimia dan sebagainya. Padahal, tanpa bahan kimia pun sebenarnya sebuah produk pangan itu bisa, tidak aman begitu karena tadi adanya, kontaminasi dari lingkungan saat pemrosesan. Nah, apa sih bahaya-bahaya atau, yang bisa kita temui dari satu porsi sate ini? Dari segi mikrobiologi kita lihat, kontaminasinya bisa saja tercampur beberapa bakteri yang, sangat mungkin untuk, tumbuh di produk sate ini. Karena produk sate ini basic-nya adalah produk hewani yang memiliki protein yang cukup tinggi, kemudian zat-zat gizi yang sangat disukai ya oleh para apa namanya, oleh berbagai macam bakteri. Nah, bisa saja di sini, tercampur atau dihinggapi terkontaminasi oleh, Campylobacter, Salmonella, dan sebagainya, atau bakteri-bakteri patogen yang, itu bisa membahayakan atau, mengganggu kesehatan si konsumennya.
Terus kemudian, ini boraks nih, ini dari segi kimia ya, boraks, ini dari lontongnya. Nah, lontongnya itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian heterosiklik amins, ini dari bakarannya, bakaran apa sih namanya, arangnya ini, arangnya yang dari hasil pembakaran. Kemudian toksin-toksin yang lain seperti aflatoksik, kloropropanol, benzoat dan sebagainya. Ini dari, sepotong sate, sepotong, maksudnya seporsi sate yang, cukup sederhana sebenarnya cara pengolahannya. Nah, bagaimana ketika kita mengkonsumsi pangan yang, apa namanya, cukup kompleks penanganannya. Misalnya, apa misalnya, kita memakan sosis misalnya, sosis ataupun nugget ataupun yang lainnya begitu ya, yang prosesnya tidak sesederhana ketika kita membuat sate begitu. Oleh karena itu sangat penting, adanya, sistem keamanan pangan yang diberlakukan di perusahaan pangan, gitu. Nanti kita akan lihat apa saja sih, apa namanya, yang harus dilakukan oleh sebuah industri pangan. Nah, tentu saja, apa namanya, cemaran-cemaran ini akan, berdampak atau memiliki resiko terhadap konsumen. Mungkin resikonya tidak langsung bisa diketahui, selesai makan begitu ya. Tapi, resiko ini akan, semakin banyak berkumpul 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 dan akhirnya timbullah berbagai macam penyakit yang, kita ketahui sekarang seperti kanker, kemudian apa namanya, diabetes dan sebagainya. Itu, bisa saja memang bukan bawaan, tapi memang pola makan yang kurang memperhatikan keamanan pangan ini yang tanpa kita sadari ternyata itu menumpuk, apa namanya, resiko kesehatan pada tubuh kita. Oke, ini resikonya. Data konsentrasi cemaran, konsumen, bagaimana berat penyajian, konsumsi perharinya berapa, begitu. Oke, selanjutnya adalah, keamanan pangan, ini ya, shared, responsibility. Nah, di sini ada, beberapa pihak yang sebenarnya, sangat erat sekali kaitannya dengan, apa namanya, sistem keamanan pangan. Di sini ada 3 tiang ya di sini ya yang menyangga nih sebuah bangunan yang ceritanya adalah, keamanan pangan, yaitu pemerintah, konsumen, dan industri, pemerintah, konsumen, dan industri. Pemerintah dalam hal ini, perannya adalah terkait dengan legislasi atau dengan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan pangan. Misalnya di BPOM ada peraturan, bagaimanakah, apa namanya, peraturan untuk apa namanya, izin edar, harus melalui audit dulu, bagaimana sistem keamanan pangan yang praktekkan, yang diimplementasikan pada sebuah perusahaan, sampai akhirnya terbitlah, izin edar dari BPOM. Itu salah satu dari, apa namanya, peran pemerintah dalam, eee, mendukung keamanan pangan ini melalui legislasi. Kemudian, advice for industri, atau, pedagang-pedagang ya. Terus kemudian konsumen, education atau, penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi, pelatihan-pelatihan ya terkait dengan, peningkatan keamanan pangan. Khususnya sih bagi, industri, apa namanya, yang erat kaitannya dengan masyarakat langsung gitu ya, seperti pedagang pasar dan sebagainya. Kalau industri besar saya rasa dia akan, larinya ke sini. Dia akan, mencari izin BPOM, terus kemudian, apa namanya, audit dan sebagainya. Tapi kalau pedagang-pedagang pasar dan sebagainya, itu setiap hari pasti menghadapi konsumen langsung, dan yang dibutuhkan adalah bagaimana mereka sadar akan, pentingnya keamanan pangan. Kemudian, informasi-informasi, penelitian juga penting sekali. Terus kemudian, apa namanya, terkait dengan servis kesehatan, begitu. Itu harus saling bekerja sama antar, lembaga-lembaga di pemerintahan ini. Kemudian selanjutnya adalah konsumen, gitu. Jadi, selain pemerintah, kita sebagai konsumen pun harus, sadar gitu, harus melek yang namanya keamanan pangan, gitu. Oleh karena itu dari segi konsumen juga perlu ditingkatkan, edukasi tentang pentingnya memakan makanan yang, jelas keamanan pangannya gitu, sedikit atau rendah resiko, apa namanya,
kesehatannya dan sebagainya. Kemudian, eee, membentuk, konsumennya aktif begitu, aktif menanyakan, bagaimana produk tersebut apakah sudah, melalui izin dan sebagainya. Kemudian, dari segi, industri ataupun para pedagang itu tentu saja peningkatan, good practice ya, penanganan yang baik gitu pada, apa namanya, produk pangan dari produsen sampai ke distributor gitu. Terus kemudian, quality assurance makanya di setiap, industri pangan itu pasti ada QA ya, ada QA, ada QC begitu. Terus kemudian, eee terus diadakan pelatihan untuk, karyawan-karyawan terkait dengan keamanan pangan, terus kemudian informasi-informasi itu juga penting sekali, untuk konsumen, dan juga untuk, karyawan yang memproses pangan tersebut. Jadi ketiga, komponen ini gitu ya, baik itu pemerintah, konsumen, maupun industri harus saling bekerja sama untuk, membentuk sebuah, sistem keamanan yang baik di sebuah masyarakat, begitu. Oke. Nah, nih, jika kita berbicara tentang sistem keamanan pangan tadi ya, hubungannya adalah dengan, sebuah sistem ya, sistem itu pasti ada, apa namanya, tahapannya, ada teorinya, jelas gitu legislasinya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem keamanan pangan, kita akan bertemu dengan beberapa istilah ini. Yang pertama adalah good hygienic, practice atau cara praktek keamanan pangan yang baik, gitu. Ini harus, apa namanya, dipraktekkan oleh para industri pangan. GAP, GMP, apa namanya, good manufacturing, practice, terus, ini coba ya dicari, singkatannya masing-masing ya, untuk apa namanya, siapa tahu nanti ujian saya keluarkan. Eee, Cari singkatannya, kemudian apa sih bedanya, gitu. Terus kemudian yang kedua adalah HACCP. Entah HACCP ya, ini juga, mungkin sudah ada yang mengambil ya mata kuliahnya, Hazard Analysis and Critical Control Point, yaitu sebuah pendekatan proaktif yang mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada tahap-tahap proses dan menitikberatkan pada tindakan pencegahan. Jadi, kita di sini, nantinya akan ada tahapan-tahapannya begitu ya, untuk menyusun sebuah, dokumen HACCP, di mana di situ intinya adalah mengidentifikasi, titik kritis gitu, di mana sih titik kritis dari sebuah produk pangan ketika diproduksi begitu. Nah, dari titik kritis tersebut kita tentukan, termasuk bahaya apa, kemudian bagaimana tindakan pencegahannya. Dan dokumen ini disusun sebelum, produk itu diproduksi, gitu. Sehingga memang ketika produksi sudah tahu, oh titik kritisnya di sini, tindakan pencegahannya seperti ini, sehingga, resiko-resiko itu bisa diminimalisir. Kemudian selanjutnya analisis resiko. Pendekatan sistematis untuk mengkaji dan mengatasi masalah keamanan pangan secara sistematis, terstruktur, dan ilmiah agar dapat memperbaiki kualitas keputusan manajemen sepanjang rantai pangan. Ini analisis resiko biasanya juga disusun ya dokumennya oleh, sebuah industri pangan. Nah, GHP ya, Good, Hygienic Practice, sebuah praktek yang berhubungan dengan kondisi dan tindakan yang perlu untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan di semua tahap, rantai pangan tadi ya. Ada oh ternyata sudah ada apa namanya, kepanjangannya ya yang tadi. Good Agricultural Practice ini berarti, apa namanya, diperuntukkan untuk, farm ya, untuk, produk-produk segar begitu, GMP, manufacturing practice, ini untuk industri pengolahan, good handling practice, kemudian retailing untuk retail, transportasi untuk transportasi. Karena tadi sistem keamanan pangan merupakan sebuah sistem yang kompleks dari mulai, lapang atau dari mulai, apa namanya, agriculture gitu ya, dari panen sampai ke konsumen, tentu saja melewati jalur transportasi. Oke, ini adalah HACCP ya tadi, pendekatan sistematis ya, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya tadi ya.
Nah, implementasi HACCP di sini ada, bagaimana mengondisikan pes atau apa sih namanya, bukan serangga, apa sih namanya, hewan-hewan seperti tikus dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian airnya juga diperhatikan, cleaning-nya, kebersihan, sanitasi, prosesnya, personal hygiene-nya, bagaimana limbahnya, seleksi bahan baku, produksi. Kemudian lingkungannya, training-training, pemeliharaan, higien toilet dan sebagainya. Itu semua ada di dokumen HACCP yang, apa namanya, merupakan salah satu, dokumen untuk implementasi keamanan pangan di sebuah industri. Ini analisis resiko tadi ya, perangkat manajemen untuk, lembaga pemerintah untuk menetapkan tingkat perlindungan kesehatan masyarakat dan menetapkan panduan untuk menjamin suplai pangan yang aman. Ini lebih ke pemerintah ya ternyata ya untuk, apa namanya, analisis resiko ini disusun oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait ya untuk memberikan standar, global ya, sehingga, sebuah resiko itu bisa, diminimalisir. Oke. Cukup singkat ya materi kita pada, bahasan kali ini. Silahkan dieksplor lagi tentang, sistem keamanan pangan. Yang jelas, 2 hal yang apa, penting dalam sebuah produksi pangan yaitu aspek mutu ya, mutu karena memang sebuah produk itu harganya terletak pada mutu pangan dan keamanan pangan, gitu. Jika mau dibandingkan yang mana yang lebih penting? Keduanya adalah, hal yang sama-sama penting begitu, sehingga keduanya harus dipenuhi oleh para industri pangan, seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya untuk apa namanya, materi pada kesempatan kali ini. Silahkan dieksplor dengan, banyak membaca dan kemudian, dari, sumber-sumber lain silahkan begitu. Eee, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.